Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dadang Muhyiddin. Pada hari ini masih akan sedikit berbagi materi yang akan dibahas, yaitu tentang soal TIU Hot CPNS 2021 ya. Fokus di kemampuan numerik pada bagian yang kedua ya. Pada bagian satunya sudah disampaikan di channel ini pada pertemuan yang sebelumnya ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS ya. Saya ikut mendoakan semoga sukses dan berhasil. Mari kita mulai. Mengulas kembali bahwa kemampuan numerik adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggunakan angka-angka, melakukan perhitungan, dan merubah permasalahan uraian cerita menjadi angka-angka yang selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dengan matematika ya. Kita masuk pada soal nomor pertama. Nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Ini ada persamaannya, 3 dalam kurung X tambah 1 sama dengan 4 dalam kurung X kurang 1 tutup kurung ditambah 5 dalam kurung X tambah 2. Baik, kita selesaikannya. Ini pilihan jawabannya, mana kira-kira jawaban yang tepat. Kita tuliskan dulu soalnya. Untuk menyelesaikan soal ini kita ingat dengan perkalian suku 2. Di sini dalam kurung dengan di luar kurung kita kalikan. Ini ada 2 suku, X ditambah 1. Maka kita ingat dengan pelajaran dasar dulu waktu di SMP itu perkalian suku 2. Kita coba 3 dikali X, berarti di sini 3 dikali X hasilnya 3X. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya plus 3. Nah, seperti ini sama dengan, ini ruas kiri sama dengan, ini ruas kanan sama dengan. Ini juga sama, kita selesaikan dengan perkalian suku 2. 4 dikali X sama dengan 4X. Kemudian 4 dikali negatif 1, positif dikali negatif hasilnya negatif 4. Ditambah 5 dikali X sama dengan 5X. Kemudian 5 dikali 2 plus 10 ya. Positif dikali positif hasilnya positif. Nah, kita lihat seperti ini. Untuk yang ruas kiri kita tuliskan lagi 3X tambah 3 sama dengan. Nah, untuk yang ruas kanan kita sederhanakan suku-suku yang sejenis. Ini variabelnya X, variabelnya X kita sederhanakan. 4X ditambah 5X itu hasilnya di sini 4X ditambah 5X sama dengan 9X ya. Kemudian ini tidak ada variabelnya, ini juga tidak ada variabelnya, berarti sejenis, kita sederhanakan. Min 4 ditambah 10 hasilnya berapa? Positif 6 ya. Negatif 4 ditambah 10 sama dengan positif 6. Nah, setelah seperti ini baru kita selesaikan dengan ruas kiri. Di sini ruas kiri dengan ruas kanan ada suku yang sejenis. Kita kelompokkan. 3X ini kita berada di ruas kiri. Kemudian yang 9X yang semula ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri, maka harus berubah tanda, yang tadinya positif menjadi negatif ya. Jadi yang tadinya 9X menjadi negatif 9X. Sama dengan 6 kita tuliskan. Kemudian ini 6 dengan 3 ini suku sejenis, tidak ada variabelnya, hanya ini berada di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, berubah tanda, yang semula plus 3 menjadi negatif 3 seperti ini. Ini ada variabelnya, suku sejenis, bisa kita sederhanakan. 3 dikurangi 9 sama dengan 6, min 6X sama dengan 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Nah, untuk mendapatkan nilai X di sini sama dengan 3 dibagi negatif 6. Hasilnya adalah negatif 3/6.
Negatif 3/6 kita sederhanakan. Di sini 3 itu kan setengah dari 6, berarti jawabannya 1/2 atau setengah. Atau didapat dari 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Hanya negatif ya. Di sini positif dengan negatif hasilnya negatif. Dalam pembagian juga sama ya, berlaku aturan seperti itu. Jadi hasilnya adalah negatif 1/2. Pilihan jawabannya ada di A. Sangat mudah ya. Baik, kita lanjutkan para sahabat. Masuk pada soal nomor 2. Jumlah dua bilangan sama dengan kuadrat 7. Sama dengan kuadrat 7. Kedua bilangan ini terletak bersebelahan dalam urutan bilangan asli. Bersebelahan, kalau bersebelahan itu contohnya 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4 itu bersebelahan. Contoh 3 dengan 4, kalau kita lihat selisihnya berapa? 1 ya. Kalau di sini 3, berarti untuk bagian B-nya 3 tambah 1 sama dengan 4. Kalau kita buat kalimat matematikanya itu berarti A ditambah, ini A, ini bilangan pertama, bilangan yang keduanya berarti A tambah 1. Karena di sini kan belum diketahui bilangannya berapa ya. Ya, maka kita menggunakan variabel. A bilangan pertama berarti bilangan keduanya mesti ditambah 1, karena di sini kan bersebelahan, berarti selisihnya 1 tambah 1. Sama dengan kuadrat 7. Kuadrat 7 itu kan berarti 7 kuadrat. Kita sederhanakan ini suku sejenis variabel A dengan 1A dengan 1A, kita jumlahkan menjadi 2A ditambah 1, kemudian 7 kuadrat sama dengan 49. Kita cari nilai A. Nilai A 49 dengan 1 ini suku sejenis, tidak ada variabelnya, hanya 49 di ruas kanan. Nah, satunya yang tadinya di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Kalau pindah ruas berarti harus berubah tanda, angka tetap tapi berubah tanda. Yang semula plus menjadi min. 49 dikurangi 1 sama dengan 48. Untuk mendapatkan A berarti di sini 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, kalau bilangan pertamanya itu 24, berarti bilangan yang keduanya ditambah 1 kan, A ditambah 1. Nih. A-nya itu 24, berarti bilangan yang bersebelahannya berarti A ditambah 1, A-nya 24, 24 tambah 1 sama dengan 25. Jadi bilangan pertamanya 24, bilangan keduanya 25. Sangat mudah mencarinya ya. Pertanyaannya berapa hasil kali kedua bilangan tersebut? Ya tinggal dikalikan aja, 24 dikali 25 sama dengan 600. Jadi jawabannya adalah E. Sangat mudah ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 3. Angka pertama adalah akar kuadrat 144. Akar kuadrat 144 berapa ya? Kemudian jika angka yang kedua adalah 3 kali angka pertama, ya, berapa selisih kedua angka tersebut? Jika angka yang kedua adalah 3 kali angka pertama, kita cari angka pertamanya. Tadi angka pertamanya akar kuadrat dari 144. Akar kuadrat dari 144 kan 12. Kalau kita cek 12 kali 12 kan 144. Berarti di sini jika angka yang kedua adalah 3 kali angka pertama, angka pertamanya kan 12, berarti 3 kali berarti dikali 3, 3 kali 12 sama dengan 36. Berapa selisih kedua angka tersebut? Berarti selisih dari angka pertama 12 dan angka yang keduanya 36. Kita cari selisihnya. Yang besar dikurangi yang kecil. 36 dikurangi 12 sama dengan 24. Jadi jawabannya mana? C. Baik, sekarang kita masuk pada soal nomor 4. Tentukan hasil perhitungan operasi pecahan aljabar berikut ini. 2B per 4 dibagi 5B per 2. Ini pilihan jawabannya. Baik, sekarang kita tuliskan dulu soalnya. 2B per 4 dibagi 5B per 2 ya. Ini soal pembagian pecahan, maka kita gunakan perkalian. Hanya pecahan kedua itu ada berubah posisi ya.
Tadinya 5B per 2 jadi 2 per 5B, jadi dibalik posisinya. Setelah itu kita cek di sini. Perhatikan di sini ada variabel yang sama, yaitu B dengan B. Kita coret B-nya, berarti habis ya. Berarti di sini tinggal 2 per 4 dikali 2 per 5. 2 per 4 dikali 2 per 5. Nah, kita lihat di sini 2 per 4, kita sederhanakan lagi. 2 per 4 itu kan sama dengan 1 per 2. 2 itu setengah dari 4. Jadi 2 per 4-nya kita rubah menjadi 1 per 2. Dikali 2 per 5. Nah, kita lihat cek di sini. 2 di sini berseberangan, angkanya sama. Kita bagi, kita coret saja. Habis, berarti tinggal 1 per 5. Jadi, hasil terakhirnya adalah 1 per 5 ya. Jawabannya adalah C ya. Demikian, ini cara mengerjakan soal nomor 4. Sangat mudah ya, para sahabat. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Sederhanakanlah operasi pecahan berikut ini. 2 per B dikali 4B kuadrat per 2A dibagi B per A dikali 2B per 4A. Ini pilihan jawabannya. Baik, kita bahas bersama-sama. Kita tuliskan dulu soalnya. Sini 2A per B dikali 4B kuadrat pangkat 2 dibagi 2A dibagi B per A dikali 2B per 4A. Kita lihat di sini. Kita cek di sini pada perkalian 2A per B dikali 4B pangkat 2 per 2A. Kita lihat di sini ada variabel yang sama di sini. Kemudian angkanya juga sama. Berarti ini koefisiennya ya. Kita bagi habis, berseberangan, kita coret, habis berarti. Kemudian di sini ada variabel yang sama juga, cuma di sini pangkat 2, di sini pangkat 1. Kita bagi habis 1, berarti di sini karena di sini B-nya cuma 1, maka di sini masih ada B ya, B pangkat 1 ya. Berarti di sini 4B, tinggal sisa 4B. Kita tulis ulang, di sini 4B hasilnya. Kemudian dilanjutkan di sini tanda baginya dengan kali, pecahan keduanya itu tinggal dibalik saja ya. Yang semula B per A menjadi A per B. Dikali 2B per 4A seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada variabel A sama dengan ini. Kita coret bagi habis berseberangan. A dibagi A habis. Kemudian B juga sama. Kita coret di sini dengan cara coret-coret saja ya. Habis. Berarti di sini 4B dikali 2 per 4. Kita tuliskan jadi 4B dikali 2 per 4. Nah, kemudian kita lihat di sini ada angka yang sama juga ke bawah, kita bagi berseberangan. 4 dibagi 4 habis, tinggal B dikali 2 sama dengan 2B. Jadi hasilnya adalah 2B. Pilihan jawabannya ada pada sini. Demikian para sahabat yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan soal UCOTS CPNS 2021. Kita fokus di kemampuan numerik ya. Semoga penjelasan saya ini ada manfaatnya, khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS. Saya ikut mendoakan semoga berhasil dan sukses ya. Sebelum ditutup pertemuan ini, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dari penjelasan saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf, dan kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.